masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Yunus, salam sehat Pak. Buat pendengar setia RRI ND dimanapun berada dan masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, salam sehat buat semua. Baik, nah Pak Yunus, ini 6 bulan pasca badai Seroja di April 2021 lalu ya. Namun ada dana pihak ketiga yang belum dicairkan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, ini terlalu lama ya, terlalu lama mengendap. Jadi kami sudah minta agar pemerintah segera melakukan alasannya kemarin itu kan masih dalam tahapan verifikasi. Kita memahami bahwa memang verifikasi itu penting supaya tepat sasaran saluran dana bantuan Seroja itu betul-betul sampai kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi di lain pihak, kalau ini berlarut-larut dan terlalu lama mengendap, ini juga kurang bagus. Karena masyarakat sebenarnya dibiarkan terlalu lama mengalami PHP kayak begitu, PHP kebencanaan ya istilahnya. Dulu kan gempor-gempor bahwa ini kan akan dilakukan bantuan sekian-sekian, ya kan? Kemudian juga kita juga berharap ada koordinasi yang simultan antara Pemprov, Pemkab, Pemprov dan pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Komisi 5 sendiri telah melakukan kunjungan langsung ya, berbicara langsung dengan BNPB waktu itu ketika masih dengan Pak Doni Monardo. Pak Doni sendiri mengatakan bahwa khusus untuk NTT memang ini harus dilakukan verifikasi yang ketat, menyusul pengalaman kejadian penanganan bencana di Palu. Ya. Ada selisih dari laporan yang terjadi di bawah, yang terjadi di kabupaten ke provinsi, itu selisihnya cukup gapnya cukup besar ya. Jadi memang BNPB saat itu mengatakan bahwa verifikasi ini penting karena ini penggunaan APBN ya, uang negara yang harus sampai ke masyarakat. Tetapi satu pembelajaran penanganan bencana di Palu itu cepat sekali pelaksanaan verifikasinya, sehingga itu intervensinya tidak berlarut-larut ke NTT. Nah ini di NTT ini kami sendiri heran kok sudah 6 bulan lamanya, jangan-jangan nanti penanganan Seroja ulang tahun lagi tahun depan misalnya kan. Nah itu yang kita khawatirkan, sehingga memang kemarin kami sudah minta sekarang Pemprov dengan segala berbagai macam tupoksi yang mengatur tentang ini segera bertemu gitu ya, antara Badan Keuangan Daerah, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan semua pihak terkait yang kemarin terlibat langsung di posko bencana untuk merumuskan langkah yang benar-benar bisa dalam waktu yang singkat ini dana itu bisa dicairkan seperti itu. Oke, dana ini bisa segera dicairkan dan juga bisa membantu masyarakat terdampak nih Pak Yunus ya. Palu bisa menjadi contohnya ini ya. Iya, jangan terlalu dibiarkan rakyat itu mengalami PHP berkepanjangan loh, PHP kebencanaan berkepanjangan ya kan. Oke, nah ini masalah kita memberikan harapan palsu buat mereka. Baik, nah terkait dengan verifikasi data yang memang penting nih Pak ya, sehingga bantuan ini tepat sasaran. Begini lama nih Pak, ini keterlambatan di mana? Atau tanggung jawab siapa ini Pak? Iya, kami sejak awal itu kan tidak hanya lewat komisi, melalui rapat gabungan komisi juga, kami sudah lakukan pemanggilan terhadap Pak Sekda ya, sebagai ketua tim anggaran pemerintah ya, untuk memaparkan kejadian realnya seperti apa. Nah, waktu itu desakan DPRD secara keseluruhan itu sudah sangat maksimal untuk bahwa penanganan waktu itu kan sudah selesai ya, tanggap daruratnya kan sudah selesai. Tanggap darurat itu kan hanya berlangsung beberapa saat kan, karena sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, setelah tanggap darurat selesai, dilakukan yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi gitu. Nah, tahapan ini yang belum terlihat pemerintah serius ya dalam merumuskan langkah-langkah untuk kemudian mengambil keputusan
bahwa yang dilakukan intervensi oleh bantuan pemerintah pusat kan pemerintah pusat melalui lintas kementerian juga kan membantu, ya kan? Yeah. Ada melalui PUPR untuk penanganan infrastruktur jalan jembatan termasuk perumahan rakyat, ya kan? Nah, mestinya yang 10,8 miliar ini itu juga harus dilihat sisi mana yang bisa diintervensi. Gitu. Nah, kalau pemerintah ragu, bisa juga menggandeng BPKP dalam merumuskan kebijakan, kemudian pada saat mengambil tindakan kerjasama dengan BPK kan, Badan Pemeriksa Keuangan, ya kan? Sehingga memang ada arahan-arahan terkait dengan penggunaan dana bencana ini sehingga tidak terlalu lama tersimpan. Oke, tidak terlalu lama mengendap di bank ya Pak ya? Sementara masyarakat juga terlihat banyak yang masih mendambakan ada bantuan yang paling dibutuhkan itu kan bantuan perumahan sih sebenarnya. Begitu. Baik. Memang 10 miliar ini kecil ya untuk menangani kerusakan yang begitu berdampak besar. Tetapi paling tidak ada kriteria-kriterianya, ya kan? Sehingga dana ini terpakai kemudian dilaporkan kepada lintas kementerian yang menangani khusus tentang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Kemudian pemerintah pusat bisa juga mengambil bagian pada sisi yang lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan bencana. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, baik. Nah, ini Pak, terkait dengan bencana yang diberikan, kemudian ini juga menjadi salah satu leading sektornya adalah BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana Bapak melihat kinerja mereka sejauh ini? Apakah karena mungkin saja banyak korban yang terdampak sehingga keterlambatan verifikasi data ini, ataukah seperti apa nih Pak lintas sektor kerjasamanya? Lintas sektor kerjasamanya jalan ya, karena kelihatannya begini, dari lintas kementerian itu banyak sudah beberapa misalnya intervensi, ada beberapa perumahan yang mereka lakukan di Lembata, Flores Timur, contoh. Kemudian ada kerusakan tempatan bendungan di Sumba Timur, itu sedang dikerjakan, ya kan? Kemudian ada beberapa sih yang melakukan relokasi terhadap akibat longsor, itu juga sedang dikerjakan begitu. Nah, hanya saja rentang kendali koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi ke kabupaten ini yang harus diperbaiki gitu. Sehingga jangan sampai pemerintah pusat bekerja di lapangan, pemerintah provinsi tidak tahu. Nah, waktu sidang RDP dengan komisi terhadap evaluasi penanganan seroja baru-baru ini ya, sekitar pekan lalu malah, ketika komisi memandang perlu untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, kami sudah mewanti-wanti ini gitu. Bahkan rekomendasi komisi itu Pemprov segera melakukan penataan ya, melakukan koordinasi sehingga ada banyak yang sudah diintervensi, itu juga harus terdata di di pusat penanganan bencana di tingkat provinsi. Dari situ kita bisa tahu gitu kan, berapa sih yang sudah ditangani, ya kan? Iya. Nah, berapa sih jembatan yang sudah ditangani, berapa jalan yang sudah ditangani, berapa bendungan irigasi yang sudah ditangani. Ada beberapa misalnya titik-titik relokasi yang sudah ditangani, begitu. Sama juga dengan pembangunan kembali rehabilitasi rumah yang terkena banjir bandang di Flores Timur dan Lembata misalnya. Nah, kemudian ada titik-titik tertentu yang paling rentan yang sekarang ini misalnya orang itu masih tinggal dengan keluarganya misalnya, ya kan? Nah, ini yang harus dilakukan verifikasi berdasarkan data-data yang sudah masuk terdahulunya. Begitu. Nah, tinggal dilaporkan ke pemerintah pusat. Ini loh, dana kami dari pihak ketiga sekian, berdasarkan data yang kami miliki ini, ya kan? Dan kami sudah melakukan langkah-langkah penanganan yang sebisa mungkin dilakukan agar tidak menimbulkan multitafsir ya. Masyarakat ini kan kita jangan berikan multitafsir kepada rakyat. Loh, itu hari dananya sekian, terus kemana ya kan? Masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan ini sebentar seperti apa nanti? Nah, hal-hal seperti itu yang kita hindari. Begitu. Memang sejak awal komisi juga memberikan arahan ya bahwa
Bukan berarti dana yang ada ini kemudian cepat-cepat dibagi-bagikan, ya kan? Tanpa ada semacam skema yang jelas, itu juga kan tidak bagus. Ya. Ada skala prioritasnya ya Pak ya? Ada skala prioritas, mana yang paling rentan, mana yang paling membutuhkan, ya. Mungkin ada kriteria misalnya rakyat miskin, ya, janda duda atau gimana yang masih sekarang ini belum memiliki tempat tinggal misalnya. Ya paling tidak berapa saja sih yang bisa dilakukan, yang bisa dibantu kan. Kan duitnya juga kan tidak terlalu banyak, 10,8 miliar, ya kan. Tetapi kalau ada kriteria khusus yang dibentuk, ya kan, itu sangat membantu. Dan bahkan kalau kita lihat dengan kriteria khusus, angka itu juga sebenarnya cukup lumayan, ya, cukup lumayan untuk memberikan sebuah semacam penguatan kembali kepada mereka-mereka yang memang yang paling rentan terdampak seperti itu. Jadi memang untuk masing-masing korban terdampak ini Pak, jumlah bantuannya berbeda-beda sesuai dengan kerusakan yang dialami ataukah semua sama nih Pak? Tentunya itu kan disesuaikan kalau kriteria terdampak dengan besarannya itu kan disesuaikan dengan kriteria penanganan bencana secara nasional, ya kan? Ya. Itu disesuaikan dengan seperti itu. Cuman mengingat bahwa dana yang terkumpul ini 10,8 miliar, ya kan? Nah, tidak mungkin kan misalnya data kerusakannya belasan ribu rumah, ya kan? Dibangun dengan kriteria umum misalnya saja, atau berlaku umum misalnya saja. Saya rasa tidak cukup lah. Oke. Nah, apa rekomendasinya Pak yang bisa ditawarkan nih kepada pihak-pihak terkait supaya segera dicairkan ini? Badan Keuangan Daerah segera merupakan kriteria-kriteria khusus bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bersama dengan pihak-pihak terkait yang pada saat penanganan bencana itu terbentuk dalam posko, itu segera dikoordinasikan kembali, begitu. Lalu putuskan langkah intervensi yang mana yang harus dilakukan, ya kan? Begitu. Saya rasa itu langkah yang efektif daripada terlalu banyak berpikir, terlalu banyak dengan segala macam kriteria yang terlalu begitu, kemudian mau intervensi semua. Saya rasa tidak. Dan itu menjadi posisi tawar pemerintah daerah kepada pemerintah nasional, kepada pemerintah pusat, bahwa yang kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan dana yang terkumpul dari pihak ketiga, ya sekian, dan ini hasilnya, seperti itu. Baik, intinya gerak cepat ini Pak, tapi tentu dengan tetap tepat sasaran Pak ya, verifikasi tetap berjalan. Gerak cepat, tepat sasaran, panduannya apa? Panduannya adalah kriteria-kriteria khusus kepada yang paling rentan, yang paling terdampak. Selama ini apakah memang sudah ada kriterianya ataukah belum nih Pak, sehingga ini juga lama nih? Begini Bu, kalau penanganan bencana itu kan dia sebenarnya tidak terlalu ribet juga sih, gitu. Ya, namanya kan bencana, sesuatu yang tidak direncanakan, ya kan? Dan dalam penggunaan dana bencana itu sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan, sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia. Itu prinsipnya. Nah, jangan saya mengatakan tadi kriteria-kriteria khusus, ya kan? Paling tidak ada misalnya begini, kita mau intervensi mana yang 10,8 miliar ini, ya kan? Penduduk miskin yang sampai sekarang ini memang mereka misalnya terkategori terparah itu adalah mereka yang tidak punya penghasilan tetap, ya kan? Ya, mereka yang masih mengandalkan keluarga terdekat. Kita kira-kira formulasinya seperti itu. Baik. Kira-kira formulasinya seperti itu. Sehingga yang tersisa dari situ adalah bagian dari negosiasi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Bagaimana tahapan selanjutnya terhadap seluruh masyarakat yang terdampak. Misalnya yang sisanya sekian, ya kan? Kan cuma begitu sebenarnya. Baik. Terima kasih Pak Yunus ya. Kriteria yang disusun itu Bu, itu adalah kriteria sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada dan sasaran yang ingin kita bantu. Itu maksudnya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus informasinya pagi hari ini. Semoga saja ini menjadi catatan khusus ya, sehingga dana ini juga segera dicairkan. Masyarakat juga jangan di PHP terus nih seperti kata Pak Yunus ya. Tapi mereka juga sudah mulai bisa untuk kembali memperbaiki kehidupannya yang seperti sebelum bencana nih Pak ya. Kami mohon dalam bulan ini ya, itu segera dilakukan ya. Dilakukan, dirumuskan cepat, dilakukan penanganan, dan pertanggungjawabkanlah kepada publik. Hasilnya yang sudah bisa kami lakukan, rakyat juga paham keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Tetapi itu adalah bagian kerja nyata untuk meyakinkan semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, termasuk pihak-pihak swasta yang punya kesempatan untuk membantu masyarakat kita yang terdampak ini, itu bisa bergerak juga. Kan sekarang ini kan ibarat setelah Seroja kan semua ibaratnya tidur, Bu, ya kan? Setelah di PHP kemarin kan, akhirnya Seroja terbawa dalam mimpi jadinya nanti. Begitu. Oke, terima kasih Pak Yunus informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak, salam beraktivitas kembali. Baik, terima kasih. Salam sehat buat kita semua.